Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan bimbingan konseling klasikal. Sahabat SMA Binaul Ummah, layanan BK kali ini akan berbicara tentang topik informasi karir studi lanjut. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, informasi studi lanjut, yang kedua, mengenal dunia kampus, dan yang ketiga, melihat peluang masuk, dan yang terakhir, melihat persiapan biaya. Hal yang pertama yang harus kita siapkan sebelum menentukan pilihan kampus ataupun juga perguruan tinggi yang menjadi tujuan dan harapan kita, yang pertama, kita harus kenali jenis perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, ada jenis universitas, yang kedua ada institut, yang ketiga ada politeknik, yang keempat ada akademi, dan yang terakhir ada sekolah tinggi. Dari masing-masing jenis perguruan tinggi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga menawarkan program studi yang berbeda pula. Sehingga sebelum menentukan pilihan kampus atau perguruan tinggi yang menjadi tujuan nanti, kita harus mengenal terlebih dahulu jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kenali juga status perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri, perguruan tinggi ada yang perguruan tinggi negeri atau PTN, dan yang selanjutnya ada perguruan tinggi swasta atau PTS. Sebelum kita menentukan program studi dan juga perguruan tinggi, kita harus mengenal terlebih dahulu statusnya. Apakah perguruan tinggi negeri ataukah perguruan tinggi swasta. Yang tidak kalah penting, perlu juga kita melihat akreditasi dari perguruan tinggi yang menjadi tujuan kita. Selanjutnya, kenali jalur masuk perguruan tinggi. Yang sudah umum kita kenal di Indonesia, ada 3 jalur untuk masuk kepada perguruan tinggi. Misalnya, yang pertama ada SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau yang sekarang dikenal dengan SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Dan yang selanjutnya ada SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan yang sekarang dirubah namanya menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Dan yang selanjutnya jalur tes mandiri, yang mana tes ini masing-masing perguruan tinggi memiliki jadwal disesuaikan dengan keinginan ataupun juga kekhususan dari masing-masing perguruan tinggi. Ketiga jalur ini insya Allah sudah lumrah dan juga sudah menjadi umum di Indonesia, sehingga jalur masuk ini pasti akan ada setiap tahunnya, dan kita harus mengenal terlebih dahulu beberapa jalur masuk ke perguruan tinggi agar tidak tertinggal ketika jadwal dibuka terkait jalur masuk perguruan tingginya. Yang selanjutnya, kita harus melihat peluang masuk. Yang pertama, terkait daya tampungnya. Yang kedua, ada passing grade atau keketatannya. Dan yang ketiga, persyaratannya. Daya tampung, passing grade atau keketatan, dan juga persyaratan ini juga yang harus kita lihat agar peluang masuk ke perguruan tinggi yang menjadi tujuan bisa terdeteksi dari awal sebelum kita melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi yang menjadi tujuan.
daya tampung, passing grade dan juga persyaratan mungkin memiliki perbedaan di setiap perguruan tingginya, sehingga sebelum kita menentukan pilihan perguruan tinggi dan juga jurusan, kita harus melihat terlebih dahulu terkait daya tampung, passing grade ataupun juga persyaratan, agar peluang masuk untuk ke perguruan tinggi yang menjadi tujuan bisa dipersiapkan ataupun juga bisa diidentifikasi sejak dini. Selanjutnya ada persiapan biaya. Ini juga tidak kalah penting, karena ketika kita nanti masuk di perguruan tinggi dan juga jurusan yang kita harapkan, biayanya pun juga harus terbayang dari awal. Misalnya, apakah biaya dari orang tua ataukah bisa dengan beasiswa KIP kuliah. Ini dikhususkan untuk siswa-siswi yang mendaftar ke perguruan tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan yang selanjutnya, biaya mandiri atau biaya sendiri. Persiapan biaya ini juga harus dipersiapkan dari awal agar nanti tidak ada kendala dan juga sudah terbayang seberapa besarkah biaya yang harus kita keluarkan pada kampus ataupun juga jurusan yang menjadi tujuan kita. Ingat, karir yang baik berawal dari kesenangan dan ketekunan dalam menjalaninya. Dan yang tak kalah penting, kebiasaan hari ini akan menentukan siapa kita 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, informasi karir ini harus disimak dan juga dipersiapkan sedini mungkin agar ketika nanti pada waktu pemilihan dan juga pendaftaran kampus atau perguruan tinggi serta jurusan yang kita inginkan sudah diidentifikasi peluang masuknya dan juga keketatannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan perguruan tinggi dan juga jurusan sesuai dengan harapan. Sekian dan terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Semoga hari ini menyenangkan dan juga apa yang menjadi cita-cita hari ini dan juga cita-cita masa depan kita tercapai dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari kami, Ujang Abdul Basir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.